bahwa Ramadan ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang disiplin. Betul? Harus disiplin. Kalau nggak disiplin nggak mungkin kita jagain itu yang namanya puasa mulai dari imsak sampai maghrib tiba. Kalau kita bukan orang disiplin dan orang jujur, gampang Pak. Ini urusannya puasa, kata Allah, saumuli wa anna ajzi bihi. Puasamu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Luar biasa. Ibadah yang langsung gajar sama Allah, puasa Ramadan. Kenapa? Karena hubungannya langsung vertikal, Pak. Apunten, kita kalau mau bohong puasa gampang, Pak. Sahur sama keluarga ikut makan sahur. Mari keluar ke pasar, ada tukang soto jualan. Masuk ke dalam soto, makan. Gak ada yang tahu, Pak. Betul? Ada es campur di pinggir jalan, masuk, apalagi tendanya setengah badan kan. Ada warteg. Ada yang tahu nggak? Nggak akan ada yang tahu, cuma malaikat yang tahu sama Allah. Tapi karena kita punya keyakinan, ini bagian daripada tauhid, keyakinan kepada Allah, beriman kepada Allah, maka kita tidak akan melanggarnya. Betul atau betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syiyam wa syahri Ramadan alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Mungkin kalau doakan panjenengan semua disambut dengan salawat kelak nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari Rasul wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
بعد الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم bunyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wal hajj wal baitul hajj man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh bersepuh yang kula muliakan, yang tentunya saya nggak kenal satu nih Pak. Jadi ngapunten, saya nggak sebut namanya satu, tapi tidak mengurangi insyaallah rasa hormat dan ta'zim kami. Wabil khusus segenap para pengurus takmir masjid, berbalik tulisannya saya, Baitus Salam, yang mudah-mudahan panjenengan kita semua yang mengurus rumah Allah diberikan ganjalan masuk surga Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Yo bosan cuma takmirnya doang, jamaahnya enggak tah. Yo jamaah yo pasti ngoten ya Pak. Mau masuk surga Pak? Mau masuk surga Pak? Bu, mau masuk surga Bu? Gampang kalau ibu mah patuh aja sama suami, insya Allah sesurga gampang. Ya ngoten ya Pak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemarin saya dihubungi dengan Ustaz Sukomto. Saya ini dulur teman sepengangongan, ngangon sapi. Biasanya memang ketemu beliau itu urusan persapian, ngoten. Tapi kali ini Pak, kalau diundang dalam rangka suruh kasih tausiah, masya Allah. Ilmu saya kagak ada Pak, cetek ilmu saya. Ini saya tanya dulu, boleh nggak saya nih? Diizinkan nggak? Iya, kalau nggak saya mau pulang aja. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Nama saya Ruhiyat. Kebetulan saya asli Banten Pak. Masih nggak jauh dari petilasan namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenal semua nggih? Rasanya nggak mungkin kalau di sini dibacain kitab namanya Riyadhus Shalihin nggak kenal siapa itu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Berarti mendingan belajar ini dulu dah, karena beliaulah yang luar biasa, salah satunya ulama besar dari Indonesia yang adanya dari Banten, bisa dikenal di seluruh dunia, termasyhur. Betul? Bukan berarti saya lagi mempromotori Banten Pak, mboten nggih. Kebetulan saya lahir di sono. Ini ngomong saya ngapunten nggih Pak ya. Saya agak Betawi soalnya. Jadi kalau ada Jawanya kurang, ngapunten nggih. Iya, dimaklum nggih. Ya, alhamdulillah kurang lebih hampir 10 tahun saya masuk ke Jawa Timur. Dan Allah punya urusan, saya masuk ke sini adanya namanya daerah Cunwangi. Mugi-mugi ini Cunwangi ini memberikan aura yang wangi buat semua. Dan Allah taruh saya juga di sini wangi buat semua. Buat saya pribadi dan kita semua menjadi kebaikan. Oke, amin ya rabbal. Udah kenal Pak ya? Insya Allah kata pepatah mengatakan kalau tak kenal maka
Nah saya lah, abah aja lebih tahu tuh. Iya Pak. Makanya kenalan katanya begitu. Mudah-mudahan dengan jalinan silaturahmi ini akan menjadi kebaikan berkahan buat kita semua. Rezeki melimpah, dipermudah semua urusan kita, pahala dan selalu diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah di bulan yang penuh keberkahan pasti diturunkan. Yakin? Jelas. Ramadan itu kalau kita bagi 3 gelombang, Pak. 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Betul? Biasanya penceramah begitu, Pak. Saya ngikutin aja saya mah nih. Betul? 10 pertama apa, Pak? Pak? Bu, 10 pertama Ramadan itu apa, Pak? Bu? Rahmat. Masya Allah. Ini udah hari keberapa nih, Pak? Berapa? 9 apa 8? 9. Kita sudah masuk ke hari 9, masih dalam posisi rahmat, kebaikan, keberkahan. Ini 10 pertama. Yakin nggak? Dibalas dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tungguin dari hari pertama terus. Istiqomahkan. Ustaz, ngapunten. Saya ini kerja orang berat, kuli bangunan. Saya nggak puasa gimana? Nah, ini jawabannya ada pada diri sendiri, Pak, bukan saya yang jawab. Sekiranya panjenengan memang itu kuat keyakinan puasa walaupun sambil bekerja kuli bangunan di tengah terik matahari panas luar biasa, saya yakin yang namanya puasa itu gak ada urusannya sama pekerjaannya. Betul? Jangan selalu puasa dijadikan alasan. Apunten, saya ini buat nafkah keluarga. Lebih baik saya nggak puasa daripada anak istri saya kagak makan. Kira-kira benar apa salah, Pak? Pak, benar apa salah, Pak? Salah. Puasa adalah suatu kewajiban setelah Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Yang tadi ayatnya saya bacakan tuh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enggak ada toleransi, Pak. Kecuali ada ayat berikutnya nanti saya tambahkan lagi. Diwajibkan atas kita orang yang beriman melaksanakan puasa. Wajib, yang namanya wajib apa Pak pengertian wajib? Ditinggalkan berdosa, dilaksanakan mendapat pahala. Betul. Berarti kalau tidak ada uzur syar'i, bukan karena dia sakit, bukan karena dia musafir perjalanan jauh, maka tetap hendaklah yang namanya puasa tetap dilaksanakan. Dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Jadi sebelum kita juga ada, dulu juga udah namanya puasa sudah ada, Pak. Dari nabi-nabi terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad juga puasa sudah ada. Cuma beda cara puasa kita ya di umat Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Kata Allah, la'allakum tattaqun. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang menjadi orang bertakwa. Ingat Pak, takwa itu bukan pengertiannya kita takut sama mertua, Pak. Betul? Takut bener kita sama mertua, bener nggak? Takut nggak kebagian warisan nih pasti nih. Takwa artinya kita imtisalul awamiri wajtinabud nawahi. Mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Kembali kepada tadi pertanyaan, bagaimana kalau saya memang pekerjaannya sangat berat dan sangat berat. Upayakan dulu. Jangan belum perang udah nyerah. Aduh. Itu udah niatnya udah memang kagak pengen puasa. Puasa itu banyak, Pak. Ya. Puasa ada yang puasa orang yang awam. Ini kata Rasul banyak orang puasa tapi nggak dapat nilai puasa. Betul? Hanya cuma dapat haus, lapar. Nauzubillah min.
Puasa kategorinya banyak. Ada puasa orang awam, ketika dia puasa dia bisa menahan lapar, haus, dahaga, tapi tidak bisa menahan yang lain. Maka sayang. Ibarat kata orang kerja tapi nggak dapat gaji. Betul? Ada puasa yang namanya khawas. Ini tingkatan level yang tengah nih Pak. Puasa khawas itu puasa khusus orang yang berpuasa, menjalankan ibadah puasa mulai dari imsak. Kita kan patokan imsak nih Pak ya. Padahal sebenarnya sebelum azan juga nggak apa-apa. Kalau memang udah kepepet banget ya. Imsak sampai kapan? Sampai beduk maghrib. Puasa yang kita tungguin apa Pak? Pak, Bu, puasa yang panjenengan tungguin itu apa? Maghrib. Ya bener ya. Supaya bisa buka. Kan gitu. Jadi puasa yang kita lakukan ini penuh dengan kehikmatan. Dijaga puasa kita dari yang membatalkan makan, minum, pandangan. Ini yang susah pandangan Pak. Iya Pak. Pandangan kita di pinggir jalan nggak bisa. Bisa kita ini. Sekarang itu pandangannya bukan di pinggir jalan Pak masalahnya Bu. Pandangannya di dalam rumah. Betul. Dari mana itu pandangan? Tuh, udah jauh sendiri. Ada di HP. HP ini kalau kata orang bilang setan gepeng katanya ya. Setan gepeng. Bisa mendatangkan kebaikan juga mendatangkan kemudaratan. Ngapunten puasa-puasa tapi yang dilihat yang bening-bening mulu. Yo apa coba Pak? Nah, kira-kira menurut jenengan gimana? Asik rek. Ngabuburit ngeliatin yang bening-bening. Nah, lo. Ini bisa merusak puasa kita. Betul? Tapi kalau puasa yang baik, ketika puasa kita lakukan, kita isi dengan hal-hal yang baik, apa? Tadarus Al-Quran, zikir, ngoten. Sedekah sama saudara, sama tetangga, sama orang, membagi rezeki. Insya Allah ini termasuk puasa yang khas, puasa yang insya Allah khusus. Tapi yang ketiga ini yang jarang orang miliki. Ini biasanya para orang-orang yang nggak kayak kita Pak. Namanya puasa khawasul khawas. Tingkatannya lebih tinggi orang puasa yang benar-benar menjaga puasanya dan dia tidak haren jika mikirin masalah urusan Pak, jenengan masih mikirin nggak buat buka antar anak istri? Masih mikir. Jangan kata puasanya sekarang dijalanin, besok mau puasa lagi, Bu dipikirin tuh sama suami. Kata Bu, besok ini puasa pakai apa ya? Indomie rebus. Tahu ceplok, telur ceplok katanya. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau puasa tingkatan khawasul khawas ini udah tingkatannya orang yang nggak butuh dunia, jauh dari dunia, nggak kepengen dunia, dia nggak kepengen motor kendaraan yang mewah-mewah, jalan kaki cukup, dia nggak kepengen rumahnya mewah, mentereng, punya mobil, punya kendaraan, nggak. Orang yang seperti ini lidahnya, bibirnya selalu basah dengan zikir kepada Allah, tidak haren dengan urusan dunia. Nanti dia buka pakai apa, nanti besok pakai apa, nggak mikirin, pasti datang rezeki dari Allah karena orang ini sudah keyakinan pada Allah. Beda Pak Bu sama kita mau buka aja dari pagi, ibu-ibu udah sibuk, betul Bu? Udah diagendain tuh, ntar anak-anak nih buka, yang satu pakai kolak, yang satu es campur, anak yang satu minta es caw, yang satu gabris. Wah, udah tuh kumpul semua semeja Pak. Betul. Dikumpulin makanan itu supaya ntar waktu beduk diminum, dimakan sepuas-puasnya. Kebanyakan begitu kan? Boleh? Ya boleh aja, tapi sewajarnya dan tidak berlebihan. Tapi rasanya Pak, kalau orang puasa, saya yakin panjenengan juga sama kali nggak ya? Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum satu gelas, satu teguk air hangat yang namanya teh hangat, pasti langsung kenyang. Betul.
Kalau es jangan ditanya Pak, baru ke atas segelas. 3 drum juga gak bakal puas bahasanya. Betul? Upayakan ini kesehatan Pak. Kalau bisa buka puasa diawali dengan yang manis dan hangat, teh manis hangat. Kalau minum pertama dengan es, segernya minta ampun, luar biasa. Betul? Tapi pasti pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi. Betul ya? Ya, benar ya. Tapi nanti interaksi di tubuh kitanya, ketika malam kerasa mulai tidur, cenut, cenut, bangun kaki kemeng. Bener-bener, ngerti nggih? Nggih Bu. Apunten apalagi panjenengan umur-umur udah 40, 60, 50, 60. Udah. Saya Pak umur 42 nih, umur segini. Udah mulai Pak, Allah kurangin nikmatnya. Mulai kaki cekot-cekot. Betul-betul. Umur 40 itu nikmat sudah dikurangin. Bah ngapunten, panjenengan umur pinten Bah? Berapa? 68 sudah diberikan bonus. Berapa tahun tuh? 3 tahun ya? 5 tahun. Bersyukur nggih Bah. Mugi-mugi panjang umur sehat selalu. Lihat jenengan. Abah ini abah siapa Bah? Abah siapa namanya? Barikan. Lihat umur 68 tapi kelihatan umur 45. Betul? Saya lihat lagi senyum. Ya, senyum terus. Memang orang kalau senyum, insya Allah awet muda. Betul? Kau bangapun kalau hidup jenengan, hidup penuh dengan keruwetan, wajah selalu ditekuk, ketemu tetangga melengos. Apalagi kalau ketemu musuh mah karuan dah kayak kucing sama anjing. Pasti cepet tua. Ada yang begitu di sini? Ada yang gitu nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku kali. Insya Allah nggak ada. Semuanya baik Pak. Ketemu sama saling menyapa. Assalamualaikum. Kasih senyum. Ngeten nggih? Betul. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun, kata Rasul. Kamu senyum sama saudaramu. Kamu senyum sama tetanggamu. Senyum dong Pak. Halo. Ya Pak. Tapi senyumnya jangan membawa luka. Senyum tapi hatinya gundel. Wah ini repot ini. Senyum yang lost, dull. Gak ada beban seperti kita memberikan amal yang tidak kita lihat lagi. Kita sudah berikan ikhlas dan gak saya pedulikan. Senyum itulah yang membuat awet muda seperti Abah. Ngerti nggih Pak? Senyum terus Pak. Terus senyum. Iya. Nambah ganteng, nambah muda Pak. Yang umur panjang. Amin. Kembali bahwa tadi puasa itu 3 hal, ya. Puasa awam, khawas dan khawasul khawas. Minimal kalau kita tidak pada sampai level yang khawasul khawas, kita bagian tengah Pak. Bu, puasa yang dikhususkan bisa menjaga puasa, menjaga ibadah tetap bisa stabil. Kalau yang khawasul khawas ini orang ahli tasawuf Pak. Panjenengan pernah kenal ketemu orang ahli tasawuf Pak? Pernah ketemu nggak? Yai sufi yang adanya di pegunungan, di pedesaan pelosok, rumahnya gubuk, nggak mikirin motor yang mereknya begini begitu, nggak mikirin mobil yang modelnya begini begitu, nggak. Tuh yang begitu tuh, yang dipegang apa? Tasbih. Ketemu orangnya jarang ngomong, nggak seperti kita mas bentar ketemu udah ketawa sono ketawa sini. Betul ya, minimal kita yang tengah Pak, yang bisa puasa tapi kita jaga puasa kita dengan baik. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Iya. Maghrib jam berapa Pak? Kalau materi saya nggak habis, ngapunten ya. Lain berikut lagi ya, nggak apa-apa ya. Tuh Pak Sukang tuh katanya suruh diundang lagi maksudnya. Pak ngapunten Pak, saya kalau diundang tausiah, saya mah nggak perlu yang namanya amplop. Demi Allah, saya nggak butuh amplop. Nggak butuh amplop, istri saya juga ada amplopnya banyak. Saya yang penting itu isinya. Nah, itu katanya. Ampunten bercanda ya Pak. Beneran juga nggak apa-apa sih. Ya bingung. Ya kembali bahwa Ramadan ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang disiplin. Betul? Harus disiplin. Kalau nggak disiplin nggak mungkin kita jagain itu yang namanya puasa mulai dari imsak sampai maghrib tiba.
Kalau kita bukan orang disiplin dan orang jujur, gampang Pak. Ini urusannya puasa, kata Allah, saumuli wa anna ajzi bihi. Puasamu untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Luar biasa. Ibadah yang langsung gajar sama Allah, puasa Ramadan. Kenapa? Karena hubungannya langsung vertikal Pak. Apunten, kita kalau mau bohong puasa gampang Pak. Sahur sama keluarga ikut makan sahur. Mari keluar ke pasar, ada tukang soto jualan. Masuk ke dalam soto, makan. Gak ada yang tahu Pak, betul? Ada es campur di pinggir jalan, masuk, apalagi tendanya setengah badan kah? Ada warteg. Ada yang tahu nggak? Nggak akan ada yang tahu, cuma malaikat yang tahu sama Allah. Tapi karena kita punya keyakinan, ini bagian daripada tauhid, keyakinan kepada Allah, beriman kepada Allah, maka kita tidak akan melanggarnya. Betul atau betul? Tadi hadis Rasul menyampaikan bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu tegak dan berdiri atas 5 dasar. Ya, mungkin Pak Indonesia ini juga dulu difalsafahkan Pancasila ini dasarnya sama seperti kita Pak. Pancasila 5, betul? Islam pun berdiri atas 5 perkara. Kata Rasul. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau Islam itu pengen kokoh, Islam itu tetap ada dan Islam tetap tegak, ya berdiri, maka yang pertama adalah kata Rasul, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bahwa kita yakin dengan itikad keyakinan kita, keimanan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pak. Bicara masalah tauhid, keyakinan ini bukan perkara main-main. Kalau tauhid itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Kaidah keyakinan, tauhid keyakinan dalam hati itu tidak bisa digoyahkan. Betul-betul. Apapun yang terjadi, iman kita itu pemberian rahmat dari Allah. Gak semudah itu Pak. Orang walaupun beriman, tapi kalau ketauhidannya kurang, dia akan lemah pasti. Saya percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, tapi nggak sholat. Nggak sempurna itu Pak, imannya. Betul? Berarti nggak percaya, nggak yakin. Wah, orang jelas di Al-Quran disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan kamu, ciptakan kamu manusia dan bangsa jin illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu. Jadi keyakinan iman dan tauhid ini nggak bisa Pak dilihat dengan materi-materi, dengan mata pun nggak bisa, cuma hati. Oleh karena itu iman, keyakinan, tauhid itu harus dirupakan dengan praktek takwa. Jadi takwa inilah yang menjadi satu syarat kita jadi orang iman yang sempurna. Kenapa? Karena kita selalu menjaga perintah Allah dan selalu menjauhkan segala larangan Allah. Yang kedua kata Rasul, wa iqamis shalah. Islam bisa tegak dan berdiri kalau orang Islamnya pada mau sholat. Bagaimana Islam mau tegak dan bisa maju dan tetap kokoh kalau orang Islam cuma namanya di KTP? Betul. Waduh, ada yang begitu di sini. Ada masjid, ada musola, bahkan gak satu, banyak. Tapi masjid dan musola cuma perlintasan, dilihatin doang, sholat kagak pernah. Ada yang begitu Pak? Ada. Kalau ada ingetin. Bangun sarana ibadah diisi, dimakmurkan sama-sama. Saya masuk kemari senang Pak. Senang banget, kenapa? Nuansa religius keagamaannya luar biasa, Masya Allah. Sekarang saya tanya dengan, mendingan kita banyak sarana ibadah apa tempat banyak maksiat? Ayo, masuk ke satu daerah, ketika masuk daerah itu lebih banyak tempat maksiat apa lebih banyak tempat ibadah Pak?
Lebih baik tempat ibadah, betul? Benar nggak? Karena yakin orangnya pasti banyak ketauhidan, punya keimanan. Tapi ngapun kalau suatu wilayah di situ banyak tempat maksiat, warung remang-remang, diskotik, tempat yang orang berbuat segala macam. Apakah rahmat Allah akan turun? Laknat Allah yang akan turun, Pak. Nauzubillah min. Maka ketika di sini lihat, ya Allah, indah Islam itu sebenarnya di sini. Tinggal menyikapi Islam bagaimana. Kalau kita semua hanya mengegokan pada ego kita masing-masing, sampai kiamat Islam nggak akan berdiri tegak. Makanya Pak, sholat, apalagi sholat jamaah, ini dijadikan pedoman hidup Pak. Bukan praktek sholatnya yang kita lihat, tapi hakikat sholatnya yang perlu kita lihat Pak. Lihat Pak, sholat jamaah di masjid, di musola. Perhatikan, yang nama imam di mana Pak? Di belakang, tengah, apa di mana? Depan. Berdua apa bertiga Pak imam? Sendiri. Yang namanya imam sudah barang tentu sendiri. Apakah makmum bisa mendahului? Kecuali imamnya mundur karena batal. Betul. Ini filosofi loh Pak. Artikan semua ini dalam hidup kita sehari-hari. Dan lihat rangkaian sholat jamaah, ketika imam mau melaksanakan sholat berjamaah, jangan salah imam, perhatikan. Jangan nyupir main gas aja, weng. Padahal penumpang ada yang masih berdiri, ada yang baru masuk di pintu. Dia main gas aja, kira-kira apa yang terjadi Pak? Celaka nggak? Ketika baru mulai mau sholat Pak, kita jadi imam kudu ngerti apa yang kita lakukan. Sayyidina Umar itu mengajarkan, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis, lurus dan rapatkan barisan, karena lurus dan rapat barisan adalah bagian daripada kesempurnaan Nah, ini maka gak jadi imam, mentang-mentang imam nggak peduli, nggak ngeliatin makmum. Makmum baru datang di pintu, yang satu baris, yang satu melompong, yang satu wah udah kocak kacir, dia main langsung Allahu Akbar. Ini celakaan Zar. Hati-hati nggih Pak. Jadi imam bukan berarti nggak boleh ngimamin. Boleh, yang penting syarat rukun sahnya ngerti. Silakan. Betul. Iya. Karena imam itu menanggung semuanya, Pak. Jamaah segitu banyaknya, kalau dia benar dan baik, maka pahala semuanya mengalir. Tapi ketika salah, maka imam yang bertanggung jawab sampai akhirat. Betul. Ini Pak, perhatikan, sholat ini menjadi barisan yang kokoh, yang rapat, gak boleh berpecah-pecah. Ini bagian daripada filosofi, betul. Islam itu akan tegak kalau orang Islamnya mau bersatu. Betul. Bukan perkara tempat ibadahnya, Pak. Makanya saya masuk sini senang, saya bilang. Di sini ada masjid, situ ada masjid, saudara musola. Di sini ada masjid. Enak Pak, deket. Betul kan? Tinggal senangnya hati kita, rasanya senang di mana. Kalau bisa sih semuanya disenangin. Betul. Di sini senang, di sana senang. Kan enak, indah Pak hati. Betul? Iya. Udah maghrib ya? Hah? Pun. Wah, rasanya sampai di sini kayak Pak. Mudah-mudahan berlanjut. Ini masih ada nih loh materinya. Belum selesai. Oke, jadi saya sampaikan tadi hadis Nabi 2 bahwa Islam bisa tegak, baru 2 Pak. Sisanya nanti terserah jenengan lah. Kalau main ketemu sama saya di jalan atau di rumah, ya monggo nanti saya main lagi. Karena waktu sudah mau masuk maghrib. Karena yang baik itu ketika puasa percepatlah berbuka. Setuju? Iya, saya juga setuju Pak. Kalau percepat berbuka. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan jamaah semua. Kalau benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah kekurangan sekhilapan saya pribadi, tidak ada maksud hati untuk apa? Karena kita sesama muslim, al-insal muslim, akhul muslim. Muslim yang satu dengan yang lain ada bersaudara. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita semua, mengukuhkan keimanan ketakwaan kita pada Allah, merapatkan barisan kita untuk menjadi persatuan yang baik di dunia wal akhirah, barokah dunia dan akhiratnya. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu
wa ala rizqika aftartu zahabaz zamau wa sabatal ajru insyaallah taala bi rahmatika arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih, kurang mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.